Hai, Emandi. Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan pastinya. Dan seperti biasa, karena ini kita masih di dalam nuansa Ramadan nih, kita balik lagi di segmen edisi Ramadan. Sebelumnya aku ingin ngucapin dulu bagi kalian yang menjalankan ibadah berpuasa, semoga puasa kalian itu lancar guys pada hari ini sampai nantinya menjelang berbuka gitu guys. Dan anyway guys, selama bulan puasa aku akan rutin nih bikin video seputar edisi Ramadan yang pastinya akan berhubungan erat dengan tips dan juga triks dan juga berbagai informasi seputar Ramadan pastinya ya. Dan bagi kalian jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload di channel ini guys. Dan ngomong-ngomong soal berpuasa ya, biasanya kita pada saat berbuka nih itu tidak luput dari makanan ataupun minuman yang manis-manis dan juga yang dingin-dingin gitu ya. Lalu bagaimana sih di dalam medis? Apakah makanan yang dingin itu dianjurkan di dalam medis pada saat kita berbuka puasa, ataukah makanan yang hangat justru yang lebih baik kita konsumsi pada saat kita berbuka puasa guys? Dan aku yakin banyak di antara kalian itu pasti memilih makanan yang dingin-dingin ya pada saat kalian berbuka puasa gitu, karena memang makanan yang dingin itu menyegarkan, biasanya bisa melepas dahaga kita gitu ya setelah seharian bahkan hampir 13 jam kita melakukan ibadah berpuasa gitu, tidak makan dan juga tidak minum selama 13 jam gitu guys. Akan tetapi ada fakta menarik nih seputar air hangat dan juga air dingin yang kalian pilih pada saat kalian berbuka puasa guys. Yang pertama kita bahas dulu seputar air dingin. Primadonanya nih, ngomong-ngomong soal yang dingin ya, siapa sih yang nggak tergoda untuk berbuka puasa dengan yang dingin-dingin gitu, karena memang sangat menyegarkan setelah seharian kita melakukan ibadah berpuasa gitu. Dan pastinya kebanyakan orang itu pasti memilih minuman yang dingin gitu, karena memang lebih menyegarkan ya. Tapi tahu nggak sih, ternyata minuman dingin itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kita guys. Menurut praktisi gizi dan juga olahraga itu pernah mengatakan seputar minuman yang terlalu dingin gitu, dimana minuman yang terlalu dingin itu dapat membuat kinerja lambung kita itu menjadi lambat, dimana sebelumnya itu lambung harus menyesuaikan dulu nih makanan ataupun minuman yang masuk dengan suhu tubuh kita gitu. Dan itu alasan kenapa minuman-minuman yang sangat dingin itu bisa membuat kinerja lambung menjadi lambat ya, karena lambung harus menyesuaikan dulu suhu dari makanan ataupun minuman yang masuk dengan suhu tubuh kita gitu guys. Dan apabila makanan dan juga minuman itu suhunya itu setelah sesuai dengan tubuh kita, baru makanan ataupun minuman itu dicerna oleh tubuh kita guys. Maka dari itu nih, makanan dan juga jenis minuman tersebut itu akan membuat kinerja lambung kita menjadi lambat guys. Apalagi kita telah berpuasa seharian hampir 13 jam gitu ya, dimana kita tidak makan dan juga tidak minum, jadi membuat perut kita itu benar-benar kosong gitu ya. Dan apabila kita pada saat berbuka puasa langsung menghajar lambung kita dengan minuman-minuman yang sangat dingin, itu akan membuat lambung kita itu kaget ataupun berkontraksi gitu ya pada saat menerima minuman-minuman yang sangat dingin gitu guys. Tapi kalaupun kalian ingin tetap memilih air dingin sebagai pilihan untuk kalian berbuka puasa, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Hanya saja minuman yang kalian pilih itu tidak menggunakan es batu gitu, hanya dingin aja gitu ya. Simpelnya itu boleh dingin tapi jangan terlalu dingin lah, apalagi minuman kalian itu dipakein es ya. Alasannya seperti yang udah aku bilang sebelumnya, tubuh itu akan menyesuaikan dulu makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita sebelum dicerna oleh tubuh kita gitu. Dan minuman dingin itu akan memperlambat proses itu guys. Dan dibandingkan air dingin di dalam medis, kita justru disarankan untuk memilih minuman-minuman yang hangat. Dan kenapa yang hangat? Nah, ini pernyataan ini itu pernah disampaikan oleh sekretaris Ikatan Dokter Indonesia dari Kalimantan Barat. Beliau pernah mengatakan, pilihlah makanan ataupun minuman yang manis dan juga hangat pada saat kalian berbuka puasa, supaya tidak membuat kaget lambung kalian yang kosong setelah seharian berpuasa, atau bisa dibilang hampir 13 jam kalian tidak makan dan juga tidak minum guys. Bahkan sebenarnya di dalam medis itu kalian justru dianjurkan di awal-awal itu minum air putih dulu, yang pastinya dengan suhu yang tidak dingin ya. Kalau bisa air putihnya itu dengan suhu ruangan kalian, baru tuh setelah itu sekitar 5 hingga 10 menit kalian baru minum minuman yang manis-manis gitu, dan juga makan cemilan-cemilan, misalnya cemilan manis seperti kurma dan juga kolak ataupun makanan-makanan manis lainnya lah. Dan kenapa makanan manis itu sebenarnya udah aku jelasin juga di video sebelumnya, dimana selama seharian kita itu berpuasa, ya pastinya kadar gula darah kita itu akan cukup menurun ya gitu ya. Makanya kita dianjurkan untuk minum ataupun makan makanan yang manis-manis gitu, untuk mengganti kadar gula darah kita yang hilang selama seharian kita berpuasa gitu guys. Dan untuk makanan ataupun minuman manisnya itu harus dalam konteks wajar juga ya, harus sesuai dengan porsinya gitu. Dan sebenarnya juga 1 gelas teh hangat itu juga cukup sudah memenuhi lah
sudah bisa menormalkan kadar gula darah kalian yang hilang selama kalian seharian penuh berpuasa guys. Selain makanan dan juga minuman yang manis, sebenarnya kalian juga bisa pilih buah-buahan yang memiliki manis alami gitu. Itu dikarenakan buah-buahan selain memiliki kadar air yang tinggi, juga bisa membantu menormalkan kadar gula darah kalian yang hilang selama kalian berpuasa guys. Nah, dari pembahasan kita pada video kali ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa air hangat itu memang sangat bermanfaat, lebih bermanfaat bagi tubuh kita apabila pilihan untuk berbuka puasa ya, karena memang banyak banget manfaatnya. Selain itu juga minum air hangat itu juga bisa meningkatkan sirkulasi darah kita serta melindungi organ-organ internal kita dari kerusakan guys. Namun dari itu, minum air hangat itu juga pasti memiliki manfaat tersendiri lah untuk lambung kita yang kosong selama kita melakukan ibadah berpuasa gitu. Apalagi minum air hangat saat berbuka itu akan lebih cepat mengembalikan suhu tubuh kita sehingga lambung akan menyesuaikan dengan lebih baik setelah kita lama tidak makan dan juga minum selama kita melakukan ibadah berpuasa guys. Selain itu juga yang paling penting nih ya, air hangat juga bisa mengaktifkan sistem pencernaan kita sehingga bisa membantu kita untuk tidak mengalami gangguan pencernaan guys. Juga sangat bisa nih merangsang aliran-aliran darah kalian menuju ke usus, dan yang paling penting bisa mencegah kalian mengalami sembelit guys selama kalian berpuasa. Karena memang banyak pasien-pasienku selama bulan puasa itu banyak mengeluhkan sembelit ataupun gangguan pencernaan-pencernaan yang lainnya selama mereka melakukan ibadah berpuasa gitu. Maka dari itu nih, tips untuk minum air hangat saat kalian berbuka itu bisa kalian coba di rumah untuk menghindari kalian mengalami gangguan pencernaan yang bisa terjadi selama kita berpuasa guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian mempunyai ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen aja di bawah guys. Dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe ke channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @aniesetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.